Oke teman-teman semuanya, kali ini kita akan memperbaiki kulkas LG yang bawahnya tidak dingin ya. Ini beku, yang nggak dingin bawahnya. Mungkin mana yang dingin ya? Yang bawah kurang dingin. Bisa dikosongkan dulu esnya. Jadi teman-temanku semuanya, sekedar informasi, bagian bawah tidak dingin itu banyak faktor ya. Beku ya. Jadi di sini kita akan cek semua indikasi Ini berapa hari? permasalahan kenapa kulkasnya bagian bawah tidak dingin. Di sini kalau saya cek bagian atasnya normal-normal saja. Yang perlu kalian perhatikan pertama adalah kapasitas beban dari kulkas ini. Nah, ini cukup banyak makanannya dan juga kalian coba cek juga penutup karet pada kulkas ini. Kalau misalnya ada karet yang renggang, itu pun menyebabkan dia bagian bawahnya menjadi tidak dingin ya. Ini karet yang atas juga saya pastikan karetnya semua berfungsi dengan baik. Ya kalau misalnya kulkas ini yang di atas ini dia pentingnya. Ci, ambilin dulu, Ci. Di sini teman-teman cukup keras membuka covernya. Apabila beres keras jangan dipaksa, siram dulu pakai air, baru dia bisa terlepas. Di sini ingat ya, setelannya nomor 4. Kalian harus paham nanti mengenai settingan pada bagian atas karena dia mempengaruhi juga pendinginan di bawah ya teman-teman. Gunakan tang untuk menariknya. Di sini kalian bisa lihat apabila nomor 4 lubang tertutup setengah ya. Kalau kita buat nomor 1 lubang full ke bawah. Intinya kalian harus pahamin kalau misalnya nomor 1 keterangan dingin, dia lubang bagian untuk ke bawah dibesarkannya. Tapi kalau tadi nomor 4 dia dibuatnya separuhnya saja yang terbuka. Di sini ada klipnya. Saya akan coba cek terlebih dahulu pembungaan esnya nih teman-teman. Apakah bunga esnya ini ada pembludakan atau ada buntu es di bagian bawah. Di sini cukup keras. Klipnya ini lebih enak dia disongket dengan obeng, lebih enaknya ya supaya membuka. Tapi kalau misalnya sudah bisa dengan menggunakan tang saja pun boleh. Nah, setelah kita cek pembungaan es normal-normal saja, tidak ada pembludakan. Dan biasanya kalau permasalahan bawah tidak dingin kan karena dia ada tersumbat di area pembuangan. Nanti pun kita akan cek juga area pembuangannya apakah normal atau tidak. Jadi segala aspek kalian harus perhatikan. Nanti saya jelasin. Baik dari pintunya rapat atau tidak. Tadi rapat kan. Pembungaan esnya membludak atau tidak. Tidak membludak. Langsung kita lanjut ke mesin. Ini dryernya hangat, mesin kompresor bekerja, dan di sini pembuangannya sepertinya aman karena ada air. Kita coba cek dulu otomatisnya. Jadi asumsinya itu sudah kita perkecil. Tadi mengenai karet saya cek rapat karet pintunya. Karena kita akan coba selidiki apa yang menyebabkan dia bagian bawahnya tidak dingin. Dan setelah itu saya langsung aja cek otomatisnya nih. Cara mengeceknya cukup mudah. Nanti kalian buka otomatisnya, kalau dia berputar berarti biasanya otomatisnya bagus. Karena kalau prediksi saya ini bagus karena tadi pembungaan esnya bagus ya, tidak ada membludak. Tapi di sini sekedar informasi aja untuk kalian supaya kalian pun dapat memahaminya. Bagaimana mengecek otomatis ini baik atau tidaknya. Karena ada sebuah silikon kuning, buka saja disongket dan dapat kalian lihat itu timernya berputar. Kalau timernya berputar kemungkinan 80% timernya ini bagus. Jadi timer otomatis ini yang mau mengatur kerja mesin dan juga sistem pemanasnya ya. Dan di sini saya buang aja silikonnya, jadi lebih jelas nampaknya bahwa timernya itu putar ya, gearnya di dalam. Jadi mesin hidup, pembuangan sepertinya tidak ada tersumbat, otomatis bagus. Jadi semua aspek sudah kita pastikan tidak ada masalah. Karet normal, otomatis normal, tinggal kita siram pembuangannya apakah dia mengalir ke belakang atau tidak. Karena cukup mudah nanti kalau kita mau mengetes sumbat atau tidak pembuangannya ya. Di sini saya rapikan terlebih dahulu dan di sini kalian bisa songket aja penutup lubang anginnya. Ini adalah sirkulasi lubang ke bagian bawah. Jadi kalau ini mampet dia dapat mengakibatkan bawah tidak dingin. Cara mengeceknya cukup mudah. Di situ dia udah kasih indikasi ada air, berarti kemungkinan besar ini tidak ada masalah ya.
Tapi kalau misalnya kita siram dia tidak ngalir ke belakang, berarti kulkasnya bagian pembuangan buntu. Jadi itulah yang menyebabkan kulkas bagian bawah tidak dingin. Di sini kalian bisa lihat pembuangannya mengalir dengan lancar ya. Berarti tidak ada masalah juga di area pembuangan. Jadi semua sudah kita cek, karet normal, otomatis normal, pembuangan lancar. Jadi hal ini biasanya menyebabkan dia tidak dingin bagian bawah adalah seperti yang saya bilang tadi, kalian harus pahamin setelan pada sirkulasi angin untuk bagian bawah. Nah, kalau kalian butuh pendinginan di bawah lebih cepat, kalian harus setting jangan di angka 4 atau 5 karena itu dapat memperkecil aliran angin ke bawah. Setting ke nomor 1 atau nomor 2 agar bawahnya cepat dinginnya, teman-teman. Nah, jadi itu ya. Kalian sudah paham permasalahannya itu karena settingannya saja. Dan juga perhatikan nih, kapasitasnya pun cukup banyak. Ini pun dapat mempengaruhi bagian bawah tidak dingin. Nah, dan itu ada settingan juga harus dimaksimalkan. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.